Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Salam sejarah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Denny Darmawan, dosen program studi Administrasi Perkantoran D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani kalian semua untuk membahas dan mendalami mata kuliah Hubungan Masyarakat atau Public Relation. Materi yang dibahas kali ini ada dua, yaitu Human Relation, hubungan antar manusia, dan ruang lingkupnya. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewat. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah Human Relation. Sebelum kita bahas Humas, istilah Human Relation ada yang menerjemahkan menjadi hubungan manusia, dan ada pula yang mengalihkan bahasakan menjadi hubungan antar manusia. Secara harfiah, terjemahan tersebut mungkin tidak salah, tetapi keduanya tidak mengandung makna yang sebenarnya yang dikandung oleh Human Relation itu. Human relation dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain secara tatap muka dalam suatu kerja atau work situation, dan dalam organisasi karyawan, work organization, dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerja yang produktif, dengan perasaan bahagia dan puas hati tentunya. Dengan kegiatan human relation, para pemimpin organisasi karyawan berusaha memecahkan masalah-masalah atau problems dalam situasi kerja dan masalah-masalah yang menimpa pada karyawannya secara individual, sehingga dengan demikian mereka dapat digairahkan dan digerakkan ke arah yang lebih produktif. Rekan-rekan mahasiswa, dengan human relation dapat diusahakan untuk menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah salah satu pengertian dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Demikian kata Norman R.F. Meyer. Jadi, human relation dalam organisasi kekaryaan, dalam komunikasi persuasif antara orang-orang yang berada dalam struktur formal untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, human relation adalah sebuah seni dan ilmu pengetahuan terapan, applied art and science. Jika dipandang dari sudut seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok, human relation adalah pengintegrasian orang-orang ke dalam suatu situasi kerja yang menggiatkan mereka untuk bisa bekerja sama serta dengan rasa puas, baik kepuasan ekonomis, psikologis, maupun kepuasan sosial. Atau singkatnya, human relation adalah pengembangan usaha kelompok karyawan secara produktif. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, untuk memperoleh kejelasan mengenai yang mana hubungan manusia atau hubungan antar manusia dan yang mana human relation, berikut ini adalah sebuah kisah singkat di sebuah rumah tangga sebagai contoh sederhana. Seorang suami berkata kepada istrinya, "Aku nanti pulang terlambat ya Bu, jangan lupa si bungsu diberi obat batuk." Kemudian sang istri menjawab, "Jangan khawatir Pak, dan jangan terlalu malam pulang." Nah, dialog singkat itu tadi bukan termasuk human relation. Nah, kita lanjut contohnya ya. Keesokan harinya ketika sang suami pulang kantor dan menyerahkan uang rapel kenaikan pangkat yang tidak kecil jumlahnya bagi mereka, kepada istri ia nampak sangat gembira. "Belikan kalung emas aja Pak, aku ingin sekali. Sejak menikah sampai punya anak 3 kalungku hanya ini saja, dan emas imitasi." Begitu ujar istri memelas. Suaminya terdiam, termenung sejenak lalu berkata, "Bagaimana ya? Bukannya aku tidak sayang padamu, Bu, tetapi aku rasa ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana pendapatmu kalau rapel yang sekarang ini kita belikan kursi setelah untuk di kamar depan dan lemari pakaian? Kursi rotan kita sudah rusak,
Dan pakaian kita selalu berserakan. Aku berjanji, rapel yang akan datang, aku akan belikan kalung emas untukmu. Atau, siapa tahu kita dapat rezeki dalam waktu dekat, akan kukabulkan keinginanmu itu. Bagaimana, Bu? Kemudian istri menjawab dengan muka cerah. Betul juga katamu itu, Pak. Aku setuju dengan gagasanmu itu. Pemirsa atau rekan mahasiswa, dialog yang terakhir tadi adalah human relation. Di sini terdapat kegiatan komunikatif, persuasif, dan sugestif. Dan kedua pihak merasa hatinya puas. Yang merupakan ada aspek-aspek manusiawi dari human relation. Nah, atas dasar itu, maka human relation akan lebih mendekati ketepatan apabila diterjemahkan menjadi hubungan manusiawi daripada hubungan manusia dan hubungan antar manusia. Para rekan-rekan mahasiswa, dari paparan tadi jelas bahwa human relation bersifat action oriented, bukan hubungan yang pasif. Yang dituju adalah kepuasan batin. Kepuasan batin dalam kehidupan memberi ketenangan pada diri manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan di tempat kerja. Kepuasan batin di tempat kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai. Oleh sebab itu human relation banyak diterapkan dalam manajemen. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, materi selanjutnya adalah ruang lingkup human relation. Human relation adalah kegiatan rohania, yaitu kegiatan rohania yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap dan tingkah laku menuju kepuasan hati. Proses ini berlangsung pada 2 atau 3 orang yang terlibat dalam komunikasi antar personal yang bersifat dialogis. Sehingga masing-masing mengetahui, sadar dan merasakan efeknya. Jika semuanya merasa senang, maka kegiatan human relation dibangun berhasil. Namun jika tidak menimbulkan rasa puas, maka kegiatan human relation itu gagal. Nah, untuk mempraktekkan human relation, seorang pemimpin perlu mempelajari sifat-sifat tabiat karyawan. Juga dalam tingkah laku mereka dalam hidup berkelompok dan bermasyarakat. Rekan-rekan mahasiswa di mana Anda berada, kunci aktivitas human relation adalah motivasi. Ya, motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil sebuah tindakan yang dikehendaki. Jadi motivasi berarti membangkitkan motif, daya gerak atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jika seorang pemimpin memotivasi para karyawan untuk bekerja dengan giat, maka harus berdasarkan kebutuhan para karyawan yang memuaskan, yaitu kebutuhan akan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Ada juga penghargaan atas pekerjaannya dan lain sebagainya. Para rekan-rekan mahasiswa, human relation seperti dijelaskan tadi adalah komunikasi persuasif. Dengan melaksanakan human relation, pimpinan organisasi atau pimpinan kelompok dapat melakukan komunikasi dengan para karyawannya secara manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja bersama-sama. Sehingga akan diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Di samping tentunya para karyawan bekerja dengan puas hati. Rekan-rekan manusia di mana Anda berada, kita lanjutkan. Hubungan antar manusia atau human relation adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam suatu situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Nah, ditinjau dari kepimpinannya yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja secara produktif, sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, human relation dalam organisasi merupakan hal yang penting karena merupakan jembatan antara karyawan dan sesama karyawan maupun karyawan dengan pimpinan. Human relation memegang peranan penting dalam hubungan internal karena dapat memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia dalam organisasi. Benturan psikologis dan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi
bukan hanya pimpinan dengan karyawan, tetapi juga karyawan dengan karyawan yang berpotensi mengganggu kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, human relation adalah komunikasi persuasif. Dengan melaksanakan human relation itu, pimpinan organisasi atau pimpinan kelompok dapat melakukan komunikasi dengan para karyawannya secara manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja sama-sama sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Ya, kunci dari kegiatan human relation adalah motivasi yang dapat mendorong kinerja karyawan. Seorang pimpinan juga harus dapat memahami kebutuhan karyawan dan harus menyesuaikan penghargaan yang diberikan kepada karyawan tersebut. Seperti yang sudah kita bahas, berikan gaji yang layak, pemberian cuti, dan promosi jabatan bagi karyawan. Peningkatan karir juga dalam kaitannya dengan human relation adalah sebagai motivasi bagi karyawan. Dengan demikian, karyawan yang menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan dengan bekerja secara maksimal. Baik rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita sudah membahas tentang masalah materi. Sekarang kita akan ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa human relation atau hubungan antar manusia itu sangat penting dalam kehidupan. Human relation dapat dikatakan sebagai komunikasi persuasif dalam sebuah organisasi. Agar apa? Agar muncul kegairahan dan semangat bekerja untuk produktif untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup human relation adalah sebuah aktivitas komunikasi dan orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi. Adanya interaksi antara seseorang dan orang lain, karyawan dengan pimpinan atau karyawan dengan lain dalam situasi kerja. Dan kunci daripada human relation adalah bagaimana memunculkan motivasi kerja untuk saling bekerja sama secara produktif hingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologi, dan sosial. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini, kita berjumpa pada materi yang pertama, tetapi ini adalah materi yang terakhir. Dari materi pertama, apa yang disampaikan semoga bermanfaat buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya yang mengikuti materi hari ini. Dan saya mohon maaf kalau seandainya ada kurang yang berkenan atau ada sesuatu yang kurang untuk bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya mengambil prodi administrasi perkantoran di Universitas Pamulang yaitu karena biaya murah dan terjangkau. Salah satu fasilitasnya yaitu ruang perpustakaan yang sudah terakreditasi A. Karena saya ingin mengetahui dan mempelajari tentang ilmu administrasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, karena saya melihat prospek kerja yang sangat luas pada jurusan ini dalam berbagai bidang industri. Pertama, prospek kerjanya yang tinggi, kedua dapat bekerja di bank, ketiga dapat bekerja di perusahaan, dan keempat dapat bekerja di perkantoran.